Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Wahyu semua, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Kami doakan sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan hidup, Allah memberikan kita kesehatan dan juga kita syukuri Allah memberikan kita kenikmatan iman Islam ini. Dan salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik sahabat Wahyu semua, insya Allah tema kali ini yaitu Presiden Prabowo mengagumi Khilafah Utsmani, bagaimana dengan kita? Jadi beberapa hari yang lalu memang Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat termasuk umat Islam di Indonesia untuk belajar dari sejarah. Jadi menurut beliau banyak pelajaran yang bisa dipetik dari riwayat kekhalifahan Turki Utsmaniyah atau Ottoman. Jadi selama lebih dari 6 abad Kekaisaran Islam yang berpusat di Konstantinopel atau kini disebut Istanbul, Turki tersebut tegak berdiri. Bahkan pada abad ke-16 Masehi, Ottoman mencapai masa keemasan. Jadi Pak Prabowo mengutip pemikiran pendiri Ottoman, Osman Gazi, yaitu tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera, tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Artinya tidak ada negara tanpa keadilan. Itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nanti saya ingin meminta pandangan kepada Bang Rocky terkait hal ini. Tapi sebelum saya ingin menyapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bung Wahyu. Alhamdulillah. Ya Bang Rocky, ini kali ini kita akan membahas terkait pidato Prabowo yang mengagumi Khilafah Utsmani. Beliau menyampaikan bahwa mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk belajar sejarah, khususnya melihat masa keemasan Ottoman atau yang kita sebut sekarang Turki Utsmani ya Ustadz. Bang Rocky, bagaimana pandangan Bang Rocky dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, Bang Rocky? Ya, saya kira ini pidato yang sangat bagus ya. Yang pertama kita perlu apresiasi lah bahwa ada presiden yang secara terbuka, secara resmi menyampaikan pidato di depan khalayak, depan publik di dalam acara milad Muhammadiyah ya, yang 100 di NTT itu, dan disampaikan kepada publik. Tapi ini pernyataan yang spektakuler, yang mungkin jarang sekali kita dengar. Mungkin baru kali ini kita dengar ada presiden bisa berpidato seperti itu dan secara fair, secara jujur mengakui adanya kekagumannya atas suatu sistem pemerintahan dan suatu imperium, kalau dia bilang, yang bisa bertahan lebih dari 600 tahun, yang sangat kuat, sangat hebat, menjadi negara adikuasa kala itu, yang mungkin kalau sekarang semirip Amerika lah gitu ya. Dan bisa bertahan. Dan satu kekaguman Pak Prabowo itu yaitu negara itu bukan membawai satu agama saja, dia sangat toleran. Kalau kata Pak Prabowo, sangat toleran dan membawahi, melindungi berbagai elemen masyarakat, entitas masyarakat, baik muslim maupun non-muslim, baik suku bangsa apapun, termasuk berbagai etnis, itu bisa dilindungi dengan baik, dengan adil, dan bukan hanya 1 tahun 2 tahun, tapi ratusan tahun. Saya pikir itu yang menjadi kekaguman, dan diungkap bagaimana memang ini tidak mudah membangun negara seperti itu. Ternyata dia perlu juga membuat sekolah, kalau kita bilang sekolah gubernur dan seterusnya lah. Itu yang menjadi kekaguman Pak Prabowo. Saya pikir ini untuk Turki, saya pikir Turki Utsmani itu siapapun bisa mengakubinya sepanjang dia memiliki akal sehat dan hati yang bersih. Jadi 2 kriteria itu. Saya pikir di antara, bukan hanya Pak Prabowo, saya pun kagum dengan Turki. Karena saya beberapa kali ke Turki, bisa merasakan bagaimana kehebatan dulu. Termasuk saya berziarah 2 kali ke makam Osman Gazi
itu pendiri Turki Utsmani. Bagaimana dibentuk dari sebuah kabilah yang hidup nomaden berpindah-pindah dengan tenda, tetapi dia bisa membangun suatu kesultanan yang begitu hebat yang akhirnya menjadi kekhilafahan yang baru berakhir 1924 itu. Jadi memang dari kabilah yang tidak dipandang, tetapi bisa menjadi kekhilafahan yang menjadi negara adidaya. Kalau bahasa Pak Prabowo itu menjadi negara adikuasa kali itu. Nah ini saya pikir ini memang harus kita apresiasi. Artinya Pak Prabowo bisa melihat dengan jernih dan dengan objektif mana yang mungkin bisa diambil, mestinya kita ambil, bisa kita contoh, dan mestinya yang paling utama tidak fobi terhadap sistem khilafah Utsmaniyah. Dan saya pikir itu bagian dari sistem pemerintahan Islam yang kebetulan ada di Utsmaniyah. Sebelumnya kan ada di Abbasiyah, ada juga di masa Khulafaur Rasyidin. Nah ini yang khilafah yang terakhir kan Utsmaniyah. Dan itu Pak Prabowo kagum dengan khilafah yang terakhir itu karena bisa bertahan lebih dari 600 tahun. Saya pikir itu menjadi catatan kita bersama, Bung Wahyu. Baik, artinya memang terjadi gemilangan di masa peradaban Islam ya Bang Rocky. Ini tadi tercatat kurang lebih hampir kurang lebih 600 tahun ya atau 6 abad. Di mana pada abad ke-16 itu Khilafah Utsmaniyah ini mencapai keemasan. Pertanyaannya apakah ada negara yang selama ini menjadi adik kuasa mempunyai peradaban seperti Khilafah Turki Utsmani pada saat ini? Misalkan apakah misalkan kita sebut Amerika atau Rusia, misalnya apakah ada persamaan atau berbeda terkait sistem pemerintahannya, Bang Rocky? Saya kira praktis tidak ada negara adik kuasa yang bisa bertahan seperti khilafah Turki Utsmani. Kalau kita lihat di negara adik kuasa saat ini kan Amerika ya. Amerika itu baru menjadi negara adik kuasa itu kan pasca Perang Dunia Kedua. Artinya belum genap 100 tahun lah kalau kita bilang. Kira-kira gitu kan. Ya. Jadi belum genap 100 tahun. 1 abad pun belum. Dan itu pun sudah terlalu nampak keburukan-keburukan dan ketidakadilan. Beda dengan masa khilafah Turki Utsmani yang ratusan tahun, tetapi orang bisa hidup dengan nyaman, dengan adil, dengan damai gitu ya. Tidak ada pembantaian. Beda dengan ketika Amerika menjadi negara adidaya hari ini, ada terjadi genosida di Palestina, dia tidak buat apa-apa, bahkan mendukung pelaksanaan genosida itu, pembantaian itu. Itu kan negara adidaya yang tidak beradab. Nah itu saya kira mungkin yang perlu digarisbawahi bahwa saya pikir sampai hari ini belum ada catatan negara adidaya yang bisa menyamai keberadaban, keadaban, dan kebaikan yang dicatatkan oleh khilafah Turki Utsmani itu. Memang kita bisa melihat beberapa khilafah yang lain, misalnya di Khulafaur Rasyidin memang sangat hebat, cuma waktunya lebih singkat. Nah kalau kita lihat hari ini, negara adidaya yang mungkin pernah jadi catatan dunia kan yang hebat-hebat, misalnya Rusia misalnya. Rusia kan nggak begitu lama bertahan, belum ada 1 abad juga sudah runtuh kan kira-kira gitu. Jadi kalau kita lihat memang tidak ada tandingannya atau tidak ada bandingnya kalau kita mau komparasikan dengan negara adidaya hari ini yang bisa bertahan lebih 600 tahun dan menorehkan catatan sejarah di mana tidak ada terjadi pembantaian, tidak ada terjadi genosida seperti yang dilakukan ketika Amerika menjadi negara adidaya hari ini. Terjadi genosida di bumi Palestina, belum lagi di negara-negara lain yang terjadi ketidakadilan, terjadi kekacauan dan terjadi kerusakan alam yang begitu parah ketika negara adidaya ada di tangan Amerika. Saya pikir itu yang menjadi catatan kita bahwa memang Pak Prabowo secara objektif dia menemukan fakta-fakta itu. Dan saya pikir bukan hanya Pak Prabowo, bahkan saya beberapa kali ke Istanbul, ke Turki, itu memang melihat jejak-jejak yang memang bagaimana kehebatan mereka. Bagaimana kita bisa melihat bagaimana ketika Muhammad Al-Fatih itu melewati Bukit Galata dan menaikkan 72 kapal dalam semalam. Itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh prajurit-prajurit sekarang gitu. Dengan mental yang luar biasa. Satu lagi, ketika ingin menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih kali itu masih 21 tahun. Hari ini kita bisa melihat anak 21 tahun bisa jadi apa gitu, kira-kira begitu. Jadi memang hebatnya luar biasa. Dan satu yang perlu kita catat,
Ya. Ketika ingin menyerang Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk sholat malam dan berpuasa hari waktu berperang itu. Hmm. Itu mungkin di luar nalar kita. Kalau orang berperang harus makan banyak, siapkan fisik banyak-banyak, berpuasa. Memang orang-orang itu pilihan orang hebat. Makanya eh, itu yang digelarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad Al-Fatih itu sebagai pemimpin dan pasukannya sebagai pasukan. Itu nikmal amiru amiruha wa nikmal jais zalikal jais. Itu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Muhammad Al-Fatih. Dan itu ratusan tahun sebelum penaklukan sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh pasukan yang terbaik dan oleh pemimpin terbaik. La tustahan al Konstantinia, itu kira-kira hadisnya itu. Bahwa sungguh akan ditaklukkan Konstantinopel. Gitu kira-kira. Jadi memang kalau kita lihat jejak-jejaknya itu memang jejak yang luar biasa, sehingga kalau catatan sejarah dan keadilan yang begitu baik, itu memang tidak didapatkan oleh negara-negara adidaya yang hari ini. Saya pikir di situ yang menjadi kenapa Turki layak menjadi negara adidaya, perlu kita berikan apresiasi, dan juga kita beri apresiasi kepada Pak Presiden kita, Pak Prabowo, yang memberikan kekagumannya, menyatakan kekagumannya dengan kekhilafan Turki Utsmani. Saya pikir dia tidak bisa mengungkapkan itu secara objektif dan jujur. Begitu Bung Wahyu. Baik, artinya memang banyak hal yang layak kita kagumi dan kita banggakan. Artinya banyak sesuatu yang memang menonjol dengan adanya bukti-bukti sejarah yang dilakukan oleh Turki Utsmani ya, Bang Rocky. Dan kalau kita lihat memang banyak netizen juga, saudara-saudara kita yang berkomentar positif. Karena memang masyarakat Indonesia sendiri itu merindukan pemerintahan yang bersih. Artinya kita ketahui bahwa korupsi di Indonesia ini sepertinya kok nggak akan mungkin bisa diberantas, gitu kan, kriminalitas selalu tinggi, belum ekonomi yang semakin apa ya tidak stabil begitu Bang Rocky. Artinya memang dengan pidato ini banyak masyarakat yang mendukung begitu. Saya tidak melihat sesuatu yang kontra. Apa tanggapan Bang Rocky dengan hal ini? Ya, sebenarnya begini Bung Wahyu. Kalau kita membandingkan hari ini dengan negeri kita, ya tentu tidak sebanding dengan kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi sosial dan seterusnya. Nah, saya memberikan catatan kenapa khilafah Turki Utsmani itu bisa mencapai puncak keemasan dan menjadi negara adidaya yang begitu hebat, menjadi negara-negara adikuasa yang begitu baik menjalankan perannya. Dan setidaknya saya mencatat ada 3 hal yang sangat positif. Yang pertama, dia mampu menjalankan fungsi sebuah negara adidaya, yaitu melindungi segenap masyarakatnya, melindungi segenap bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, tidak membuat kezaliman. Saya pikir ini yang paling pertama dilakukan, bahwa dia memang mengemban misi untuk mampu melindungi dan menjaga masyarakat warganya juga, termasuk warga-warga dunia yang lain. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh negara-negara adidaya hari ini maupun negara-negara nasionalis hari ini. Kebanyakan mereka nggak melindungi warganya, menjamin warganya. Bagaimana kita lihat ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, semua warga dijamin keselamatannya, dijamin hartanya, dijamin kebebasan memeluk agamanya. Sehingga di Turki waktu itu ketika setelah ditaklukkan, itu orang pada awalnya takut terjadi pembantaian massal, sehingga mereka berlindung di Masjid Hagia Sophia itu. Tetapi Muhammad Al-Fatih memberikan pidato bahwa semua warga aman, semua tidak akan ada yang dizalimi, semua tidak akan ada yang disakiti, dan mereka bebas tetap pada agama lamanya, tidak dipaksa masuk Islam. Saya pikir ini yang tidak terjadi di negara-negara hari ini. Nah, itu yang saya bilang bahwa mereka berhasil menjalankan misi itu, bahwa menjalankan fungsi negara untuk menjamin dan melindungi warga negaranya, termasuk warga negara lain yang mereka lindungi. Itu yang dijalankan oleh pemerintahan Turki Utsmani kala itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia mampu menegakkan keadilan karena menerapkan hukum yang adil, menegakkan hukum yang adil dan membuat kepastian hukum.
dan menciptakan keadilan itu kenapa? Karena menerapkan sebuah hukum yang adil, dan hukum itu berasal dari zat yang maha adil, dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hukum Islam. Nah, gitu kira-kira. Nah, itu yang tidak mungkin tidak diterapkan oleh negara-negara sekuler hari ini atau negara-negara nation-state hari ini, apalagi negara adidaya hari ini. Dia tidak menerapkan hukum yang adil, hukum yang bisa berubah-ubah, hukum yang tergantung dibuat oleh manusia dan kepentingan manusia, termasuk kepentingan para oligarki. Itu yang terjadi hari ini. Tetapi Turki Utsmani dia menerapkan hukum yang adil, karena hukum yang diterapkan adalah hukum yang berasal dari zat yang maha adil, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, yang itulah disebut sebagai syariat Islam atau hukum-hukum Islam. Bahkan di zaman kekhilafahan Sulaiman Al-Qanuni, itu khilafah Turki Utsmani itu menjadi kiblat atau menjadi pusat peradaban hukum dunia. Makanya Sulaiman Al-Qanuni itu Khalifah Sulaiman Al-Qanuni sebagai bapak perundang-undangan. Jadi berbagai benua di belahan dunia kala itu datang belajar hukum, belajar perundang-undangan ke Turki Utsmani. Jadi kiblat perundang-undangan itulah disebut sebagai Sulaiman Al-Qanuni. Nah, saya ke sana, masjidnya luar biasa besarnya itu, Masjid Sulaiman Al-Qanuni. Dan saya pikir itu menjadi bukti sejarah dan bukti peradaban bahwa memang itulah keadilan yang didapatkan ketika menerapkan hukum dan perundang-undangan bersumber dari Islam, dari zat yang maha adil. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, secara konsisten bahwa kekhilafah Turki Utsmani lebih banyak melayani daripada memunguti atau membebani rakyatnya. Praktis, Turki Utsmani tidak banyak memungut pajak atau tidak banyak menghisap rakyatnya dengan berbagai beban. Saya pikir itu tidak bisa dilakukan di zaman pemerintahan hari ini, di mana hampir semua rakyat dipajaki atau dipunguti pajak atau dibebani dengan berbagai pungutan. Termasuk Amerika sekalipun begitu banyak pajak bagi warga negaranya, sedikit melayani dan banyak menghisap rakyat atau membebani rakyat dengan pajak. Nah, itu yang dilakukan oleh khilafah Turki Utsmani. Saya pikir ini yang tidak dicontoh oleh negara-negara bangsa hari ini, yang kita tahu itulah yang menjadi kelemahan negara-negara bangsa hari ini maupun negara adidaya sekelas Amerika, yang begitu rapuh jika tidak ditopang pendapatannya dengan pajak. Padahal baik khilafah Turki Utsmani maupun Khulafaur Rasyidin maupun pemerintahan di zaman Nabi itu, yang namanya pajak itu diharamkan untuk pajak. Justru mengambil pelayanan masyarakat itu lebih diutamakan daripada mengambil pajaknya atau memungut pajaknya. Saya pikir itu yang tidak bisa disamakan dengan kondisi kita hari ini di negeri kita maupun di negara adidaya yang lain yang tidak menerapkan seperti yang dicontohkan oleh Turki Utsmani maupun Khulafaur di Nabi dan para sahabat. Itu Bung Wahyu. Baik, Bang Rocky, setelah mendapatkan penjelasan yang menurut saya lumayan komprehensif ya, di mana memang Turki Utsmani mampu melayani umat gitu kan, memberikan keadilan, tidak memungut pajak kepada rakyat, justru mereka melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat, artinya tidak membebani. Nah, apakah sekarang Presiden Prabowo ini hanya cukup dengan mengagumi saja, atau ada yang memang hal yang harus dicontoh atau diduplikasi dari apa yang beliau kagumi ini, Bang Rocky? Ya, yang pertama kita apresiasi ya, mengagumi sesuatu yang memang secara faktual layak dikagumi. Itu berarti kejujuran sudah ada. Berarti tinggal ditingkatkan, bahwa kita tidak cukup mengagumi saja. Karena kalau mengagumi saja belum tentu kita akan bisa mendapatkan kualitas sama dengan Turki Utsmani yang kita kagumi gitu. Setidaknya kita harus mulai melangkah lebih maju lagi. Tidak sekedar kagum, tapi mulai mempelajarinya, kemudian mengkajinya, kemudian meneladani atau mencontohnya, mana yang bisa kita contoh, hal-hal yang baik yang bisa kita terapkan. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Jadi perlu ada 2-3 langkah ke depan yang perlu kita lakukan. Ada hal positif bagus. Yang pertama, bahwa secara jujur sudah menunjukkan kejujurannya, mau mengagumi, tapi tidak cukup mengagumi khilafah Turki Utsmani. Kita perlu mempelajarinya, mengkajinya lebih jauh. Kemudian kita coba untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari itu dan melihat contoh yang sudah dilakukan ketika masa Khalifah Utsmani itu. Minimal mereka menerapkan keadilan,
menerapkan perlindungan kepada warga negaranya dengan baik, memperlakukan semua warga negara baik muslim maupun non muslim dengan baik, dengan adil, menerapkan hukum-hukum dengan kepastian hukum yang adil, yaitu hukum yang berasal dari zat yang maha adil dari Allah SWT. Saya pikir itu harus mulai dikaji, mulai dipikirkan langkah-langkahnya, bagaimana mengamalkannya, mengkajinya, memahaminya. Saya pikir kalau itu dimulai, saya pikir ini langkah yang bagus untuk kita ke depan. Dan kalau negeri ini kelak menjadi negara adidaya, itu efek dari penerapan sebuah sistem yang hasil kajian yang mendalam dan pemahaman yang baik atas sebuah sistem yang baik, sistem hukum yang adil, sistem ekonomi yang adil, sistem pemerintahan yang baik, dan sistem kemasyarakatan yang adab, yang beradab. Saya pikir itu yang akan membuat suatu negeri menjadi negara yang beradab, bahkan dia bisa menjadi negara adidaya atau adikuasa di zaman tertentu. Saya pikir itu terbuka negeri ini yang mayoritas muslim dengan kekayaan alam yang begitu banyak. Satu saja kalau kita bisa tidak lagi mengkampanyekan negatif terhadap ajaran Islam, hukum Islam atau sistem khilafah, kita tidak negatif lagi. Setidaknya kita bisa belajar atau mempelajari dengan netral, dengan objektif, dengan jujur, dengan hati yang bersih. Tapi kita akan mendapatkan hal-hal baru dan kita bisa mengamalkannya dengan baik. Dan kalaulah belum bisa mengamalkan, minimal kita tidak membencinya, tidak memusuhinya, atau bahkan tidak mengkriminalisasinya. Saya pikir itu, Bung Wahyu, yang perlu kita lakukan bersama. Baik, pertanyaan terakhir Bang Rocky, sebenarnya bagaimana model negara di masa Nabi atau di masa para khalifah? Apakah memang ada perbedaan dengan kekhilafan Turki Utsmani ini, Bang Rocky? Iya, kalau kita lihat pemerintahan di zaman Nabi, saya kemarin kebetulan bisa merasakan dan melihat langsung dari museum Nabi di Madinah. Saya sengaja masuk untuk melihat bagaimana sejarah pertumbuhan kota Madinah dan penerapan syariat negeri Madinah itu. Saya melihat bahwa hampir ada kesamaan bahwa ketika Nabi hadir di Madinah, dia membuat kontrak sosial di masyarakat. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, dia membuat sistem kepemimpinan sendiri, tidak mencontoh sistem kepemimpinan Romawi dengan sistem kerajaan atau sistem kekaisaran, tidak mencontoh atau mewarisi atau meneruskan sistem demokrasi versi Yunani, tetapi Nabi membuat sistem kepemimpinan sendiri dengan sistem negara Madinahnya itu, yang kemudian kita kenal dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yang kemudian kita kenal dengan istilah Daulah Madinah atau disebut Abu Bakar sebagai Khalifatul Rasul atau Khalifah pengganti Rasulullah, nah, atau pemimpin pengganti Rasulullah. Dan itu kita kenal dengan sistem khilafah atau pemimpinnya disebut sebagai khalifah. Sehingga Abu Bakar disebut sebagai Khalifatul Rasul, dan kita tidak pernah dengar sejarah bahwa Abu Bakar disebut presiden atau Abu Bakar disebut sebagai raja, Abu Bakar disebut sebagai kaisar. Tetapi Abu Bakar disebut sebagai Khalifatul Rasul atau Khalifah Rasulullah. Nah, saya pikir ini yang diwariskan. Dan satu hal yang paling penting, hukum yang diterapkan adalah hukum yang adil, yaitu hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa Nabi membentuk negara Madinah itu menjadi negara modern pertama di dunia yang punya konstitusi tertulis. Kala itu 622 Masehi itu belum ada satu negara pun di dunia ini yang punya konstitusi tertulis. Baru negara Madinah itulah yang punya konstitusi tertulis, yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah atau Sahifah Madinah, atau kita kenal dengan Konstitusi Madinah. Itu 622. Inggris baru punya konstitusi 1250-an. Amerika baru punya konstitusi 1709. Saya pikir jauh sebelum Nabi Muhammad SAW mendirikan Daulah Madinah dengan konstitusi tertulis. Dan di konstitusi tertulis itu Nabi Muhammad SAW berhasil membuat kesepakatan dengan penduduk Madinah. Di pasal 42 konstitusi Madinah itu disebutkan bahwa kalau terjadi perselisihan di antara penduduk Madinah, maka keputusannya diserahkan kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, saya pikir itu yang disebut dengan keputusan berdasarkan syariat Islam gitu. Kalau hari ini gitu. Jadi kita kembali kalau memutuskan, kita lihat syariat Allah dan contoh Rasulullah. Saya pikir itu yang hampir sama dilakukan oleh kekhilafan Turki Utsmaniyah. Hampir semua dilakukan mirip dengan negara Madinah.
Mungkin hari ini sudah berubah jauh, tetapi kalau kita lihat kenapa Khalifah Turki Utsmaniyah itu bisa berjaya demikian, karena memang masih mengadopsi dan mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin. Saya pikir di situ kuncinya, Bung Wahyu. Sehingga kalau kita ingin menjadi negara adidaya negeri ini, kita perlu mencontoh Turki Utsmaniyah, dan selanjutnya kita lebih refer lagi ke belakang, mencontoh kepada Khulafaur Rasyidin dan mencontoh kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Itulah yang kemudian kita bisa melihat negara Turki Utsmani bisa sehebat itu dan bertahan beratus-ratus tahun sampai Allah menentukan lain, yaitu bergantinya dari sistem kekhilafahan berubah menjadi mulkan Jabariyah, kemudian menjadi mulkan Adon, dan terakhir kita menjadi mulkan Jabriyah yang di ujungnya nanti akan kembali kepada sistem kekhilafahan ala minhajid wa kembali. Itulah fase pemerintahan yang disampaikan dalam hadis Nabi, bahwa sistem kepemimpinan dan pemerintahan kita akan melalui ada 5, yaitu masa kenabian, terus kemudian berubah menjadi masa khalifah ala minhajid nubuwah, itulah para khulafaur rasyidin, kemudian berganti lagi sampai saatnya menjadi mulkan adon, dan kemudian berubah lagi menjadi mulkan jabrian, seperti hari ini, mungkin dengan banyaknya pungutan pajak itu disebut mulkan jabrian. Kemudian terakhir akan kembali kepada khilafah ala minhajid nubuwah. Itu adalah sebuah hadis yang tentu Rasul tidak pernah berbohong, dan hadis menaklukkan Konstantinopel ratusan tahun terbukti, dan kelak hadis yang 5 fase ini juga akan terbukti dengan seizin Allah SWT. Saya pikir ini yang menjadi catatan kita, supaya kita punya roadmap yang jelas, yaitu ingin membuat negara adidaya yang sekelas Turki Utsmani. Begitu, Bung Wahyu. Baik, Masya Allah, penjelasan yang sangat luar biasa, Bang Rocky. Baik, sebelum kita tutup acara kita, Bang Rocky, kami ingin mendengar closing statement dari Bang Rocky terkait tema kita, Presiden Prabowo mengagumi Khilafah Utsmani. Bagaimana dengan kita? Silakan, Bang Rocky. Ya, saya pikir kalau Presiden Prabowo saja mengagumi Turki Utsmani, saya pikir kita tidak layak juga tidak mengaguminya. Dan saya katakan bahwa bahkan kalau kita memiliki akal yang sehat dan hati yang bersih, maka dengan mudah kita akan dapat menemukan fakta-fakta yang mengagumkan dari masa kekhilafahan Turki Utsmani. Sehingga untuk bisa menemukan fakta-fakta yang mengagumkan dan kita bisa mengaguminya itu cukup memenuhi 2 syarat itu, yaitu gunakanlah akal yang waras dan bersihkanlah hati kita sehingga tidak membenci sistem khilafah, tidak mengkriminalisasinya, dan seterusnya. Saya pikir 2 syarat itu kita akan bisa mengagumi sistem khilafah Turki Utsmani sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Begitu, Bung Wahyu. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, Bang Rocky, atas waktunya. Kepada sahabat Wahyu, silahkan apabila ingin memberikan komentar terkait tema kita, terkait kekaguman Presiden Prabowo terhadap Turki Utsmaniyah, dan bagaimana dengan kita, apakah kita juga mengagumi kekhilafan Utsmani ini, atau bagaimana? Silahkan sahabat Wahyu bisa memberikan komentar. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam tema yang lebih menarik, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Sekali lagi saya ucapkan jazakallah khair kepada Bang Rocky atas waktunya, dan kepada sahabat Wahyu semua. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.